Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kembali anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya. Jangan lupa sarapan, jangan lupa dijaga kesehatannya. Jangan lupa pula sholat duhanya dan murojaah hafalan-hafalan suratnya. Selalu jadi anak solih dan solihah bu guru ya. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat. Bisa disiapkan alat tulisnya ya. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita membaca Al-Basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kalian harus mengetahui ya bahwasanya ketampakan alam itu merupakan salah satu alam yang terlengkap di dunia. Ketampakan alam meliputi seperti laut, pantai, dataran rendah, lembah subur, padang rumput, sungai, dan lain-lain. Sungguh karunia Allah yang sangat besar bagi bangsa Indonesia. Jadi, kita sebagai makhluk hidup harus melestarikan alam semesta. Seperti itu ya anak-anak. Terkait pelajaran hari ini sama halnya dengan ketampakan alam buatan. Apa sih ketampakan alam buatan itu? Perhatikan ya, ketampakan alam buatan adalah daerah yang sengaja dibuat di lingkungan baru untuk kepentingan tertentu. Contoh, seperti di kota A, kita membuat sebuah bendungan air. Seperti itu, kepentingannya untuk apa? Yaitu untuk mengalirkan air ke sebuah pembangkit listrik tenaga air. Selanjutnya, dari pemahaman kalian tentang ketampakan alam buatan, sekarang kalian tentukan kira-kira keterampilan alam buatan yang mana saja ya. Di sini terdapat gambar nomor 1, gambar nomor 2, gambar nomor 3, dan gambar nomor 4. Silakan kalian beri tanda centang untuk yang menunjukkan ketampakan alam. Sedangkan beri tanda silang pada gambar yang menunjukkan ketampakan buatan. Paham ya? Selanjutnya, kalian buka halaman 102 ya nak ya, yaitu mencari informasi tentang bentang alam Indonesia. Silakan kalian baca terlebih dahulu mengenai bentang alam Pulau Papua. Di dalamnya terdapat ide pokok yang sangat penting yang nanti kalian akan temukan. Silakan dibaca terlebih dahulu. Anak-anak, setelah kalian membaca bentang alam Pulau Papua, selanjutnya carilah informasi tentang bentang alam pulau-pulau yang ada di Indonesia. Nah, di sini Bu Guru hanya memberikan tugas 4 kepulauan saja kepada kalian, yaitu Pulau Jawa, Pulau Papua, Kepulauan Nusa Tenggara, dan Pulau Bali. Dari keempat pulau tersebut, kalian cari informasinya tentang apa aja, yaitu gunungnya, lembahnya, bukitnya, sungainya, dataran rendah, dan pantainya. Silakan dikerjakan ya anak-anak, bisa dengan bantuan orang tua. Selanjutnya bisa dibuka halaman 106 ya anak-anak, yaitu keadaan iklim di Indonesia secara umum. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang iklim anak-anak. Bagaimana sih keadaan iklim yang ada di Indonesia? Sebelumnya kita harus mengetahui dulu iklim itu apa ya. Iklim itu adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Letak astronomis Indonesia yang berada di wilayah tropis membuat Indonesia beriklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara tinggi sepanjang tahun, dengan rata-rata kurang dari 18 derajat Celcius, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Sedangkan di daerah tropis tidak ada perbedaan yang berarti antara suhu pada musim hujan dengan suhu pada musim kemarau. Ciri iklim tropis lainnya adalah lamanya siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Iklim itu apa? Kemudian cuaca itu apa? Kalian sudah bisa membedakan ya. Baik anak-anak, pada keadaan iklim di Indonesia secara umum, di sini terdapat gambar.
Di sini terdapat kutub. Kemudian ada sedangnya, ada subtropis, ada tropis, ada subtropisnya lagi, ada sedangnya lagi, ada kutubnya lagi. Maksudnya apa sih? Yaitu jenis iklim di Indonesia itu ada 3, yaitu iklim tropis atau panas. Yang kedua, iklim musim atau musim terjadi karena dipengaruhi oleh angin muson. Kemudian yang ketiga, iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Jadi kalian tahu ya, bahwasanya di Indonesia itu memiliki berapa iklim? Ada 3, yaitu iklim tropis atau panas, kemudian iklim musim, dan iklim laut. Baik anak-anak, selanjutnya yaitu pembahasan tentang keragaman flora dan fauna di Indonesia. Nah anak-anak, tadi bahwasanya kita sudah menyebutkan ya dan sudah paham bahwasanya Indonesia itu memiliki bentang alam yang sangat luas. Ketampakan alam pada bentang alam Indonesia merupakan salah satu bentang alam yang terlengkap di dunia. Tadi kita sudah memahaminya bahwa ketampakan itu ada laut, ada pantai, ada dataran rendah, dan lain-lain. Selain itu anak-anak, ketampakan alam yang beragam itu hidup beraneka ragam, yaitu ada tumbuhan dan ada hewan, biasa disebut dengan flora dan fauna. Nah, dari situlah menjadikan Indonesia disebut sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman tertinggi di dunia. Jadi kalian paham ya, apa itu flora dan apa itu fauna? Flora itu segala jenis tumbuhan dan fauna itu adalah segala jenis hewan. Selanjutnya, silakan kalian baca teks dengan judul Keragaman Flora dan Fauna di Indonesia. Setelah kalian membaca, silakan diisi halaman 109, yaitu tabel 2.10 ide pokok. Silakan kalian tentukan ide pokok dari setiap paragrafnya. Setelah kalian tentukan ide pokok, selanjutnya adalah tentukan flora dan fauna. Di sini terdapat 3 gambar, yaitu ada gambar pohon mangga, ada bunga anggrek, dan pohon kelapa. Pilihlah dari 3 gambar tersebut menjadi inisial flora atau fauna. Jika jawaban kalian flora, berarti inisialnya FL. Jika jawaban kalian fauna, berarti inisialnya FA. Paham ya anak-anak? Baik anak-anak, selanjutnya silakan dibuka halaman 112 dan 113. Pembahasan kita kali ini yaitu perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalian masih ingat ya bunyi-bunyi sila Pancasila dan simbolnya? Coba sekarang silakan kalian sebutkan kembali sila-sila Pancasila dan simbol-simbolnya. Setelah kalian menyebutkan sila-sila Pancasila dan simbolnya, isilah di halaman 113, yaitu pasangkan sesuai dengan sila-sila Pancasila dan pengalaman nilai Pancasilanya. Di sana terdapat sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, dan sila 5. Selanjutnya di halaman 114, kalian tentukan kira-kira perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ditunjukkan di gambar yang mana. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan berilah tanda silang pada gambar yang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kalian sudah paham ya? Selamat mengerjakan anak-anak. Selalu semangat walau belajar di rumah saja. Ingat, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.